wabarakatuh. Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Safri Gunawan. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pindah panas. Mata kuliah pindah panas ini adalah mata kuliah yang terdapat pada semester ganjil, yaitu pada semester 3. SKS pada mata kuliah ini berjumlah 2 SKS secara teori. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pindah panas ini adalah mahasiswa mampu merancang dan merencanakan suatu mesin yang efisien dalam penggunaan panas atau mengurangi kehilangan panas. Berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan saat proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa serta lulusan nantinya dapat memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Metode yang saya terapkan dalam proses perkuliahan ini adalah pertama, metode ceramah. Biasanya saya menyampaikan materi secara lisan dengan bantuan Microsoft PowerPoint menggunakan LCD proyektor. Yang kedua adalah simulasi pembahasan contoh soal. Dan yang ketiga adalah diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, mahasiswa diberikan permasalahan. Selanjutnya mendiskusikannya secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebelum mulai perkuliahan, saya selalu mengajak mahasiswa berdoa, menanyakan kabar mereka, memberikan mereka motivasi, dan setelahnya saya mengabsen kehadiran mereka dengan memanggil nama mereka satu persatu untuk lebih mengenal wajah mahasiswa tersebut. Setelah mengabsen, saya selalu melakukan feedback atau review materi perkuliahan minggu lalu dan menanyakan kepada mahasiswa apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi perkuliahan yang dilaksanakan pada minggu lalu. Strategi perkuliahan yang saya gunakan adalah problem brainstorming, di mana strategi ini saya rasa sangat tepat untuk diterapkan pada mata kuliah pindah panas ini dan dapat menunjang rasa keingintahuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang ada pada perpindahan panas dinding berlapis. Setelah saya memberikan permasalahan pada pindah panas dinding berlapis, mahasiswa mendiskusikannya dalam bentuk kelompok, selanjutnya menulis hasil diskusi kelompoknya pada papan tulis yang tersedia untuk selanjutnya dikomentari oleh kelompok lainnya. Selama proses pembelajaran, saya sering mengajak mahasiswa untuk berdiskusi perihal materi yang sedang saya sampaikan. Saya juga selalu mengaitkan materi yang saya sampaikan dengan hasil publikasi yang telah saya publis pada jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional untuk memperkaya pemahaman mahasiswa. Referensi yang saya gunakan berasal dari buku-buku penunjang materi pindah panas yang terupdate dan terkini, serta artikel-artikel ilmiah, khususnya artikel ilmiah hasil publikasi yang telah saya publis. Nilai akhir pada mata kuliah pindah panas ini sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 004 Tahun 2022. Selesai perkuliahan, saya selalu mengajak mahasiswa untuk berdoa untuk keberkahan atas keilmuan yang telah disampaikan dan dipelajari secara bersama-sama. Untuk lebih jelasnya, proses pembelajaran yang saya lakukan dapat dilihat pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Siapa? Perkuliahan kita pada pagi ini, mari kita memulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman, semuanya sehat? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya teman-teman ya. Iya Pak. Rohim Kevin Panjaitan, Wino Hadi, Iya Pak. Iqmal, Rizky Ramadan, Iya. Tibet Dr. Sidabuta, Iya Pak. Dimas Saputra, Marcel Kaila Butamu, Iya Pak. Simon Yodi Sitoha, Rio Parodian Sitompul. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana tadi sebelum datang ke kampus? Ada macet? Berarti tidak ada kuliah pagi tadi pagi? Sebagian Pak. Oh, Sebagian. ada sebagian yang ada kuliah pagi ya? Iya Pak. Oke, teman-teman, kalau ada kuliah pagi ataupun tidak ada kuliah pagi, tetap semangat ya. Iya Pak. Kalau ada yang kuliah pagi, pagi-pagi harus segera ke kampus. Kalau tidak ada, ke kampus pun boleh ya teman-teman. Kita manfaatkan perpustakaan yang punya segudang ilmu untuk kalian ambil ilmunya di sana. gitu ya teman-teman ya. Karena sesungguhnya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya teman-teman, tetap semangat. Konsepnya itu manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan
berhasil. Oke teman-teman, Kita masuk ke materi kita pada minggu ini di pertemuan kita ketiga ini teman-teman. Kita masuk materinya tentang masalah steady state production ya di satu dimensi. Itu teman-teman. Materi perkuliahan kita pada minggu ini ya masuk minggu ketiga tentang masalah steady state production one dimension ya teman-teman. Kemampuan yang diharapkan setelah memahami materi ini, teman-teman diharapkan mampu menganalisis dan memprediksi konteks pembuatan thermal pada multilayer dalam bentuk rectangular dan cylindrical. Jadi teman-teman ya, jadinya dalam bentuk peta ataupun dalam bentuk bulat atau silinder. Ya gitu teman-teman ya. Selanjutnya materi pembelajarannya yang pertama yang akan kita pelajari sekarang ini adalah memahami konsep pembuatan thermal dan batas-batasannya. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan steady state yang berhubungan dengan berbagai geometri multilayer seperti rectangular dan cylindrical. Selanjutnya, mengidentifikasi berbagai aplikasi yang berkaitan dengan isolation dan dalam peningkatan perpindahan panas. Itu ya teman-teman ya, yang akan kita pahami itu ada 3 topik utama. Sebelum kita mulai materi kita, saya mau tanya tentang masalah materi minggu lalu ya teman-teman ya. Minggu lalu itu kita bahas tentang masalah jenis-jenis perpindahan panas. Ada perpindahan panas yang konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau disimpulkan, perpindahan panas konduksi minggu lalu ya teman-teman ya, itu adalah perpindahan panas yang melalui padatan. Masih ingat ya? Oke. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi melalui fluida ya teman-teman ya. Fluida itu bisa berbentuk gas ataupun cair. Selanjutnya ada perpindahan panas secara radiasi seperti ini. Misalkan sudah ada temperatur, nanti dia itu jadi perpindahan panas dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Itu tuh namanya perpindahan panas secara radiasi. Yang dia itu tidak ada melalui tanpa penghantar atau tanpa penghantaran. Oke? Oke ya. Kita lanjut. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Materi kita sekarang itu adalah pindah panas pada dinding berlapis. Ya. Kalau konsepnya itu seperti ini. Di sini itu kan ada pelat ya teman-teman atau besi kita bilang ya. Bila di sini ada api, maka api tersebut ya temperatur yang dihasilkan itu akan berpindah dari satu titik sini ke titik kemari. Seperti yang minggu lalu kita sampaikan bahwasanya itu temperatur itu dapat diukur ya dengan menggunakan alat ukur. Sementara panas yang dirasakan oleh seseorang yang meninggal ini itu adalah efek dari perpindahan temperatur itu sendiri. Ya yang kita sebut dengan panas. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ini kan kalau satu dia teman-teman. Selanjutnya kalau dia berlapis bagaimana? Kalau kita ilustrasikan bisa, ini itu pindah panas yang berlapis ya teman-teman. Ini materinya. Terus temperatur itu berpindah dari materi satu ke materi yang kedua sampai berapa lapis dia. Dan itulah materi yang akan kita sampaikan. Di sini terjadi perpindahan panas teman-teman. Perpindahan panas melalui misalkan kita bilang solidan atau melalui apapun ya. Melalui fluida atau melalui solid seperti ini teman-teman. Dan teman-teman bayangkan kalau misalkan di sini tuh ada beberapa lapisan. Pertanyaannya, berapakah laju pindah panas yang akan berpindah dari sini ke kemari bila dia itu memiliki beberapa lapisan? Paham ya? Oke, coba kira-kira bisa semakin besarkah atau bisa semakin kecilkah? Ya, kita kan mau kontrol temperatur. Temperatur di sini itu kita mau buat cepat berpindah. Ataupun temperatur tersebut kita membuat lambat berpindah. Apa yang teman-teman ya? Cepat atau lambatnya berpindah temperatur itu kita bisa kontrol dengan melakukan lapisan ya pada temperatur yang akan berpindah. Gitu ya teman-teman ya. Nah masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menganalisis secara teori. Ya jadi masalah kita adalah bagaimana cara melihat laju pindah panas pada dinding berlapis. Oke, penasaran? Oke, penasaran ya bagaimana sih caranya melihat laju pindah panas pada dinding berlapis? Oke, sebelumnya kita lihat di sini teman-teman. Di sini itu ada sebuah plane, ya. Di sini plane-nya di sebelah sini itu ada cairan atau kita bilang fluida panas. Di sini ada fluida dingin, teman-teman. Selanjutnya, kalau di fluida dingin ini teman-teman, kita bisa lihat tahanannya persamaannya 1/K dikali A. Nah itu koefisien konveksi ya, seperti minggu lalu kita sampaikan. Sementara kalau yang di sini, plane ini kan solid. Solid ini itu terjadi laju pindah panas ya secara konduksi melalui padatan dan dia itu punya persamaan
R dibagi dengan K dikali A. K itu adalah konduktivitas termal. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya di sebelah sini juga dia punya nilai tahanan. Tahanannya itu persamaannya sama seperti yang di sebelah kiri. Yang membedakan apanya? Membedakan nilai H-nya. Karena kan di sini ada yang panas dan di sini yang dingin ya. Jadi membedakan nanti nilai H-nya. Oke, kalau misalkan kita buat simbol ya, simbol daripada hambatan tersebut, di sini itu kita buat simbol tahanan untuk si konveksi sebelah kiri. Kalau di sini itu konduksi ya teman-teman, dan di sini itu konveksi. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan nilai H-nya. Di sini nilai H-nya 1 sesuai dengan fluidanya, dan di sini itu nilai H2 sesuai dengan fluidanya, seperti itu. Selanjutnya bagaimana menghitung nilai tahanan totalnya? Menghitung nilai tahanan totalnya itu bisa teman-teman jumlahkan saja. Teman-teman jumlahkan saja nilai totalnya itu adalah 1 dibagi dengan K 1 dikali K ya. Selanjutnya ditambah dengan panjang ini plannya ya. Panjang plannya itu dibagi dengan nilai konduktivitas termal plan tersebut dikali dengan K. Selanjutnya ditambah dengan 1 dikali K kedua. Tadi sini ya teman-teman. Dikali dengan K seperti itu. Bisa paham ya? Oh itu kalau misalkan dia cuma 1 ya kan teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan dia berlapis bagaimana? Kalau dia berlapis seperti ini teman-teman. Ya. Tapi sebelum itu tuh ada yang mau tanya silakan. Ya silakan Mas. Pertama kayak gitu. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana misal kalau lapisan itu ada 2, apakah termalnya bertambah atau tetap? Oke. Jadi kalau misalkan lapisannya lebih dari 1 bagaimana? Kita kan teman-teman. Oke, di sini mau kita bahas ya. Jadi kalau lapisannya lebih dari 1, jadi seperti ini teman-teman. Di lapisannya 3. Ya, bukan 2 lagi, 3. Nah, sekarang kita cek. Kalau misalkan lapisannya 3 bagaimana? Yang pertama tetap ya teman-teman, di sini tetap ada namanya kalau di sini ya teman-teman ya. Di sini itu nanti pindah panas secara konveksi ya kan. Kalau di sini secara konduksi, nanti tahanannya itu Ka dikali Ka dikali A. Ka itu material konduktivitas sama di sini, nilai konduktivitas pada komponen A. Kalau yang Kb itu nilai Kb. Ya, nilai konduktivitas termal B, dan yang di KC itu nilai konduktivitas termal yang di material C seperti itu. Bisa ya teman-teman ya. Selanjutnya di sebelahnya itu ada koefisien konveksi lagi, maka kita tambahkan lagi lah koefisien konveksinya. Nah kalau misalkan yang lebih dari 1, kita jumlahkan semuanya teman-teman. Bisa paham ya? Mas Doni bisa paham? Saya, oke. Jadi mudah nggak? Mudah lah ya. Mudah karena apa? Karena kita hanya tinggal menambahkan. Yang membedakan apa nanti nilai K-nya sama nilai H-nya saja. Itu aja. Oke ya. Selanjutnya ya ini persamaannya untuk konduktivitas panas keseluruhan ini adalah Ux sama dengan UA delta T. Untuk Ux-nya di mana Ux itu adalah delta T dibagi dengan R dikali K. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti di sini kita masukkan R dikali K. Dengan kesimpulan bahwasanya laju pindah panas itu ya yang terjadi pada dinding berlapis ini itu adalah jumlah daripada perbedaan temperatur yang ada sesudah dan sebelum dibagi dengan total tahanannya. Gitu ya. Oke, sampai di situ kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Mas. Izin bertanya Pak, Ya. saya di Parlemen Sumur. Pertanyaan saya, kalau semisal Pak ada di antara ketiga material tersebut, Ya. nah di sini kita contohkan ketiga material tersebut berbeda material, tetapi dapat mengantarkan panas Pak. Apakah nilai atau suhu yang diantarkan panas dari ketiga material tersebut yang berbeda sama dengan satu material di ketiga material yang sama? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini Mas, kalau misalkan material itu sama, berarti dindingnya tidak berlapis. Dikatakan berlapis karena dia punya lapisan-lapisan yang berbeda. Dia punya nilai K yang berbeda. Bisa paham Mas? Ya, jadi kalau laju pindah panas pada dinding berlapis itu berarti dia tidak satu material yang sama. Dia punya 3 material yang sama. Yang berbeda. Gitu. Jadi laju pindah panas pada dinding berlapis dikatakan berlapis karena dia punya 3 material atau lebih material yang berbeda. Material yang berbeda tersebut dia akan memiliki nilai K yang berbeda juga. Nilai K itu adalah nilai konduktivitas termal, nilai lampu antar panasnya yang berbeda-beda. Gitu Mas. Jadi jawabannya pasti berbeda.
dan dinyatakan kalau materialnya sama, dia bukanlah berlapis. Dia tidak material. Terus kalau misalkan kalimat tersebut tapi tidak nyatu, ya ada rongganya, berarti masuk ke rongganya. Kan nanti ada rongga tersebut jadi jarak ya. Nah jarak tersebut akan terjadi pindah panas secara konveksi. Gitu ya, paham ya? Oke, paham? Apa? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tadi dipersilakan? Tidak ada. Kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini tuh ada contoh soalnya. Contoh soal dikatakan bahwasanya sebuah dinding sebuah rumah ya teman-teman. Dinding sebuah rumah itu diperkirakan dia memiliki ketebalan 4 inci. Ya, dindingnya itu terbuat dari common brick. Ya, seperti batu bata ya teman-teman ya. Nilai ikannya adalah 0,7 watt per meter per derajat Celcius. Selanjutnya, dia dilapis dengan gipsum. Dengan tebal gipsumnya adalah 1,5 inci. Dengan nilai ikannya adalah 0,48 watt per meter per derajat Celcius. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ditanya, berapakah ketebalan daripada rock insulation-nya? Dia pakai rock wall lagi. Dia pakai rock wall insulation. Ditanya berapa ketebalannya bila dia punya nilai ikannya 0,065 watt per meter per derajat Celcius. Ya, harus ditambahkan ya ke apa namanya di antara mereka ya, di antara si batu-batu tadi tersebut dengan si gipsum. Jadi tengahnya itu mau ditaruh apa? Mau ditaruh glass wall ya. Mau ditaruh glass wall. Jadi antara batu bata dan gipsum akan ditaruh namanya rock wall. Pertanyaannya adalah berapa ketebalannya? Bila ya dia itu hanya 20% dari dindingnya. Jadi total dinding tersebut teman-teman itu ya, itu tuh 20%-nya itu adalah rock wall. Pertanyaannya berapa ketebalannya? Sekarang kita cari. Bagaimana ya? Dia cuma 20% dari ketebalannya dan namanya pakai rock wall, berarti kira-kira berapa ketebalannya? Caranya mudah teman-teman. Ini kita tahu bahwasanya persamaannya kan B sama dengan delta T per total daripada tekanan ya teman-teman. Sigma RT total gitu ya teman-teman. Selanjutnya dapat pula tekanan pada ini gipsum atau plaster ya teman-teman ya, plaster gipsum tersebut. Maka tahanannya adalah 0,079 meter pangkat 2 dikali derajat Celcius per watt gitu ya teman-teman. Sehingga kita tahu total daripada tahanan tanpa menggunakan isolasi total tahanannya kan kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan tahanan si batu dan tahanan si plaster atau gipsum tadi itu. Totalnya adalah 0,224 ya teman-teman. Selanjutnya kalau misalkan kita mau bilang tahanan itu yang menggunakan isolasi gimana? Kita bandingkan aja. Yang tadi yang menggunakan isolasi ya dengan tidak itu tuh kita bandingkan ya teman-teman. Kita bandingkan yang tidak menggunakan tadi itu 0,244 dibanding dengan 0,2 sehingga dapatlah 1,112 meter pangkat 2 dikali derajat Celcius dibagi sama watt gitu ya teman-teman ya. Sehingga dari sini kita bisa langsung mensubstitut ya teman-teman, di mana data ini teman-teman totalnya kan 1,122. Selanjutnya itu sama dengan kalau dia 2% itu kan 0,224. Kalau misalkan tahanannya yang tanpa menggunakan isolasi itu menjadi 0,898 kan daripada total ini, karena kan nanti 1,112 dikurang dengan 0,224 maka dapatkan 0,898 sama dengan delta X dibagi K. Nah delta X itu nanti kita mau cari ya teman-teman, karena kan kita tahu tadi karena nilainya adalah 0,065. Langsung aja kita masukkan nilainya sehingga kita dapatlah tebal daripada si rock wall itu adalah 0,0584 meter atau sama dengan 2,30 inci. Sampai di situ yang mau bertanya dipersilakan. Ya silakan Mas. Ini Pak, perkenalan saya sekarang ini Pak. Ya. Saya akan bertanya Pak, jika kalau nilai K atau konduktivitas semakin kecil, maka apakah akan mempengaruhi laju perpindahan panas atau? Oke, pasti itu akan mempengaruhi. Karena dari materi yang pertama tadi kita sudah jelaskan ya teman-teman di sini ya. Nilai K itu kalau kita bandingkan
di sini. Jadi kalau misalkan tahanannya itu besar kecilnya itu tergantung sama panjangnya, seberapa panjang material tersebut ya, seberapa tebal lapisannya dibanding dengan nilai K. Jadi kalau semakin tinggi nilai K, berarti tahanannya semakin kecil karena dia berbanding kembali. Gitu ya, semakin kecil nilai K, maka nilai tahanannya semakin besar. Seperti itu Mas Rizky. Bisa paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada teman-teman ada yang mau bertanya dari contoh soal ini, dipersilakan. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan. Kenapa Pak? Dari mana dapat Pak 0,025? Oh ini kan satuannya di sini kan masih inci kan. Sementara kita mau samakan dari satuannya ke meter. Maka supaya satuannya jadi meter, kita kalikan dia 0,0254. Gitu. Jadi supaya satuannya meter. Karena kan 1 inci itu tuh berapa senti? 1 inci kan 2,54 cm. Nah, dari situ datangnya. Ya, dari kalkulasi satuan. Itu ya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tindak panas pada silinder ya teman-teman ya. Jadi tindak panas pada silinder itu sama dengan pada plan gitu ya, pada rectangular tadi itu. Bedanya gimana? Bedanya itu cuma pada bentuknya aja. Kalau ini kan bentuknya bulat, kalau tadi kan bentuknya petak ya teman-teman ya. Sehingga nanti nilai A-nya akan berbeda. Nah di sini untuk membedakan tindak panas yang terjadi pada silinder ini, maka persamaannya adalah 2pi dikali K dikali L dikali delta T, seperti itu teman-teman ya, dibagi dengan ln R2 dibagi R1. Jadi kalau misalkan di sini itu ya yang di luarnya itu adalah R2, nanti di dalamnya R1 gitu ya. Itu kalau misalkan satu lapisan atau dia itu sendiri gitu ya teman-teman. Terus kalau yang lebih dari satu lapisan bagaimana? Lebih dari satu lapisan seperti ini. Di sini kan ada satu ya teman-teman, ini lapisan lagi, ini lapisan lagi. Jadi ada 3 material. Kalau ada 3 material bagaimana? Sama. Jadi di sini kita sebut dengan S1 yang pertama, tapi saya yang kedua ya, itu kita bilang R2, di sini R3, di sini R4. Gitu ya teman-teman ya. Dan pembagiannya R-nya juga berurut. Misalkan di sini di yang material A itu ln ya, untuk mendapatkan nilai R-nya, R totalnya adalah ln dikali R2 dibagi R1. Kalau yang di sini itu R3 dibagi R2, kalau di sini R4 dibagi R3. Paham situ ya? Pak. Maka kita dapat bahwasanya itu untuk di A, B, dan C ya, R totalnya itu menjadi begini teman-teman. RA ditambah RB ditambah RC. Jadi persamaannya adalah Q sama dengan T1 dikurang T4 dibagi dengan R totalnya, penjumlahan daripada R di A, B, dan C. Seperti itu. Lebih kurang sama ya, sama yang tren tadi. Bedanya cuma nanti di bentuknya aja. Jadi nilai A-nya apa? A itu apa? Area ya, luas penampang seperti itu. Sampai di situ ada yang mau tanya, silakan. Paham ya? Bapak. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi kan kita tahu bahwasanya fungsi daripada lapis-lapisan itu adalah untuk menambah atau mengurangi laju tindak panas kan teman-teman. Ini ada artikel yang sudah saya tulis ya, dan saya publikasi pada Journal of Mechanical Engineering Manufacturers Materials and Energy. Ini Sinta 4 ya teman-teman ya, dengan judul analisa perbandingan kinerja boiler tanpa dan dengan menggunakan glass wall sebagai isolator. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya, Saya Pak. ya Mas. Pada artikel yang Bapak publis itu Ya. yaitu tentang jurnal mechanical engineering, materi apa saja yang Bapak isolasi dan kami ingin tahu hasilnya bagaimana. Oh ya, oke. Di sini ya, di sini itu kita lihat. Saya hanya menggunakan satu aja isolatornya. Isolator yang saya pakai itu adalah glass wall. Dan kalau teman-teman mau lihat hasilnya, di sini itu tuh teman-teman bisa lihat di jurnal tersebut ya teman-teman ya. Kita klik di sini. Ya, inilah hasilnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan hasil ini, boiler yang terisolasi itu dia memiliki temperaturnya lebih tinggi dengan waktu yang lebih singkat gitu. Jadi saya kan berharap temperatur itu tuh terjaga, maka saya pakai lapisan namanya glass wall. Dengan saya pakai glass wall, maka temperaturnya itu tuh terjaga. Alhasil saya dapatkan temperatur dingin daripada air yang ada dalam boiler tersebut itu tuh, nah boiler seperti ini teman-teman.
lebih kurang model seperti ini. Ini ya setupnya ini. Inilah rancang alatnya ya teman-teman ya. Seperti ini, dan di sini itu diisolasi dengan menggunakan namanya itu gas wall. Hasilnya temperaturnya lebih cepat naiknya daripada yang tidak menggunakan isolator ya teman-teman ya. Beda banget ya, waktunya beda banget. Itu temperatur air di dalam gas wall. Temperatur air di dalam boiler. Selanjutnya temperatur wallnya juga dia lebih cepat lagi mencapai temperatur wall daripada yang tidak menggunakan isolator. Dan ini tekanannya teman-teman lebih cepat tercapai ya katanya yang menggunakan isolator dibanding dengan yang tidak menggunakan isolator. Kenapa? Karena temperaturnya cepat naiknya gitu teman-teman. Ya, oke? Karena gini teman-teman, temperatur itu kan berbanding lurus dengan tekanan. Bila tekanannya naik, maka temperaturnya naik. Gitu ya teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Oke? Yang mau bertanya lagi, silakan. Kita kembali ke slide yang tadi ya teman-teman. Kita menilai pemahaman kita tadi ya tentang masalah perpindahan panas pada dinding berlapis ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada dua tugas yang teman-teman bisa selesaikan dalam bentuk kelompok. Nanti teman-teman diskusikan, setelah itu nanti teman-teman boleh kumpul ya. Teman-teman tulis saja pada kertas lembar dan nanti hasilnya dikumpul. Nanti perwakilan masing-masing grup untuk menulis ke depan dan menjelaskan apa yang telah teman-teman selesaikan. Itu teman-teman ya. Oke, untuk itu saya beri waktu lebih kurang berapa menit? 30 menit ya, cukup? Cukup ya. Jadi 30 menit saya beri waktu dari sekarang. Dipersilakan. Baik, Pak. Perkenalkan kami kelompok 2, kami akan membahas permasalahan dari ini. Sebelum itu kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Bima Yudhistira. Nama saya Bima Saputra. Nama saya Siang Pistorus. Saya Yudhistira. Oke teman-teman, perkuliahan kita pada hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang berhubungan dengan masalah perpindahan panas yang melalui nodi-nodi ya teman-teman ya. Jadi perpindahan panas pada titik-titik tertentu gitu ya. Di sebuah plan nanti akan ada pindah panas pada nodi-nodi. Tipsnya teman-teman nanti mungkin bisa mengulang lagi di rumah ya, agar minggu depan teman-teman bisa paham. Untuk lagi pindah panas pada nodi-nodi itu persamaannya ingat, temperatur pada kanan ditambah temperatur pada atas tambah temperatur pada kiri tambah temperatur tambah pada bawah ya, dikurang dengan 4 kali temperatur yang mau dicari. Itu ya, itu kata kuncinya. Teman-teman dipersilakan untuk belajar dan pahami materi untuk minggu depan. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita pulang teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat pada proses pembelajaran saya pada mata kuliah pindah panas. Semoga dapat memberikan gambaran pada proses pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi pendidikan teknik otomotif, khususnya pada mata kuliah pindah panas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Satri Gunawan pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Medan, Sumatera Utara, menjua-jua.